Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rumaisa Siregar dengan NIM 061940351944 dari kelas 8 TIB. Hari ini untuk mata kuliah Embedded System, saya akan mempresentasikan mengenai program logika pada sistem embedded. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pendahuluan. Capaian pembelajaran umum yang ingin saya capai adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep program logika pada sistem embedded. 2. Mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman pada program logika pada sistem embedded. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi program logika pada sistem embedded dalam berbagai bidang. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kegunaan dari pengimplementasian program logika pada sistem embedded. Selanjutnya, tujuan yang ingin saya capai adalah 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian sistem embedded. 2. Mahasiswa mampu menganalisa apa dan bagaimana kegunaan program logika pada sistem embedded dalam berbagai bidang. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tren perkembangan teknologi program logika pada sistem embedded. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui bagaimana cara menerapkan program logika pada sistem embedded. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian program logika pada sistem embedded. Program logika pada sistem embedded adalah paradigma pemrograman komputer yang menggunakan pemrograman logika dan dedukasi logika untuk mengatur alur kerja dan mengambil keputusan secara otomatis. Sistem embedded merupakan perangkat elektronik yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan cara tertanam di dalamnya, menggunakan microcontroller atau prosesor kecil yang terintegrasi dengan perangkat keras lainnya. Dalam konteks penggunaan sistem embedded, program logika dapat diimplementasikan untuk mengatur perilaku perangkat seperti robot dengan aturan logis yang telah diprogramkan sebelumnya. Dengan program logika, sistem embedded mampu merespons lingkungan sekitarnya secara otomatis dan efisien, menggunakan kondisi. Lalu, dapat menggunakan pernyataan pengambilan keputusan dan algoritma yang dioptimalkan untuk kinerja sistem. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggunaan program logika pada sistem embedded. Program logika memiliki penggunaan yang penting dalam sistem embedded, terutama dalam pengambilan keputusan dan kontrol sistem. Pada sistem embedded di mobil, aturan logika dapat diprogram untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi seperti kelembaban jalan atau adanya kendaraan di depan yang berhenti secara tiba-tiba. Program logika digunakan untuk memodelkan pengetahuan dan perilaku sistem dalam bentuk aturan logis yang diimplementasikan di dalam berbagai sistem embedded agar dapat merespons lingkungan dengan sesuai. Selain itu, program logika juga dapat digunakan untuk memproses data sensor dan memonitor kondisi sistem secara real-time, seperti pada sistem embedded dalam peralatan medis yang memberikan peringatan jika ada gangguan terdeteksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuntungan penggunaan program logika pada sistem embedded. Untuk keuntungannya ini antara lain adalah 1. Mudah diprogram dan didebug. Program logika memiliki sintaks dan semantik yang sederhana, sehingga memudahkan proses pemrograman dan penanganan kesalahan. Aturan-aturan yang jelas dan mudah dipahami membuat pengembangan program menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua adalah memodelkan pengetahuan dan perilaku sistem.
Program logika memungkinkan pengaturan aturan logis untuk menggambarkan pengetahuan dan perilaku sistem. Dengan menggunakan program logika, sistem embedded dapat merespon lingkungan sekitarnya secara otomatis sesuai dengan aturan logis yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, keuntungan yang ketiga adalah memproses data sensor dan memonitor kondisi secara real-time. Program logika digunakan untuk memproses data sensor dan memantau kondisi sistem secara real-time. Hal ini memungkinkan sistem embedded memberikan peringatan atau mengambil tindakan yang sesuai jika ada gangguan terdeteksi dalam sistem. Lalu yang keempat adalah efisien dalam penggunaan sumber daya. Program logika dapat dijalankan secara efisien pada sistem embedded dengan sumber daya terbatas, karena program logika cenderung membutuhkan sedikit daya komputasi dan memori. Penggunaan sumber daya pada sistem embedded dapat dioptimalkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi program logika pada sistem embedded. Untuk fungsi ini antara lain adalah 1. Mengatur alur kerja sistem. Program logika pada sistem embedded dapat membantu untuk mengatur alur kerja sistem secara otomatis. Dalam hal ini, program logika dapat mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu. Contohnya, pada mesin cuci, program logika yang dapat mengatur jumlah air yang dibutuhkan, baik itu suhu air juga waktu pencucian. Lalu, untuk yang kedua adalah memperpanjang masa pakai. Program logika pada sistem embedded dapat membantu memperpanjang masa pakai sistem. Program logika dapat mengatur sistem agar bekerja pada kondisi yang optimal dan mencegah kerusakan pada perangkat keras. Dalam hal ini, program logika dapat memperpanjang masa pakai sistem dan mengurangi biaya perawatan atau maintenance dan penggantian. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengurangi konsumsi daya. Program logika pada sistem embedded dapat mengurangi konsumsi daya. Dalam hal ini, program logika dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada sistem embedded, seperti mengatur kapan sistem harus mati atau hidup. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah tantangan dalam implementasi program logika pada sistem embedded. Adapun tantangan dalam implementasi program logika pada sistem embedded ini antara lain adalah 1. Keterbatasan daya dan memori. Sistem embedded seringkali memiliki keterbatasan daya dan memori. Dalam hal ini, program logika harus ditulis sedemikian rupa sehingga memenuhi keterbatasan ini dan tidak membebani sistem secara berlebihan. Lalu yang kedua adalah tingkat kesalahan yang rendah. Kesalahan dalam program logika pada sistem embedded dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan baik atau bahkan menyebabkan kerusakan pada perangkat keras. Dalam hal ini, program logika harus ditulis sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat kesalahan yang rendah dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga adalah integrasi dengan perangkat keras. Program logika pada sistem embedded harus diintegrasikan dengan perangkat keras yang kompleks dan bervariasi. Dalam hal ini, program logika harus ditulis sedemikian rupa sehingga dapat berjalan pada perangkat keras yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis program logika pada sistem embedded. Untuk yang pertama adalah program logika Boolean. Program ini menggunakan operator Boolean seperti AND, OR, dan NOT untuk mengontrol perilaku sistem berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Contoh penggunaannya adalah untuk mengatur suhu ruangan berdasarkan suhu lingkungan, atau untuk mengaktifkan motor listrik berdasarkan keadaan sensor suhu dan kecepatan. Ini adalah contoh dari program logika Boolean. Selanjutnya, yang kedua adalah program logika fuzzy. Program ini menggunakan teori fuzzy logic untuk memodelkan keputusan manusia dan mengontrol perilaku sistem berdasarkan input yang tidak pasti atau tidak jelas. Contohnya adalah untuk mengontrol sistem pemanas ruangan berdasarkan suhu lingkungan dan kelembaban udara.
Ini adalah contoh program logika fuzzy. Selanjutnya, yang ketiga adalah program logika state machine. Program ini menggunakan state machine untuk mengatur perilaku sistem berdasarkan keadaan sistem saat ini dan kejadian-kejadian yang terjadi. Contohnya, untuk mengontrol sistem kunci pintu mobil, di mana keadaan sistem bisa berubah menjadi terkunci, terbuka, atau dalam proses penguncian atau pembukaan. Ini adalah gambar dari program logika state machine. Selanjutnya, yang keempat adalah program logika PID yang terdiri dari P, I, dan D. Program logika ini menggunakan kontrol PID atau proporsional, integral, dan derivatif untuk mengontrol suatu sistem dengan cara mengontrol error antara set point dan nilai aktual dan melakukan koreksi pada output sistem berdasarkan 3 faktor kontrol tersebut, yaitu PID. Lalu, contoh penggunaannya adalah untuk mengontrol sistem pengaturan suhu oven atau sistem pengaturan kecepatan motor listrik. Lalu yang kelima adalah program logika neural network. Program ini menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk memodelkan pola-pola perilaku dan mengambil keputusan berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Contoh penggunaannya adalah untuk mengontrol sistem pengenalan suara pada assistive technology atau untuk mengatur pergerakan robot berdasarkan kondisi lingkungan. Ini adalah gambar program logika neural network. Ini adalah gambar neural network pada manusia. Lalu ini adalah gambar dari program logika neural network, yang mana terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh penerapan program logika pada sistem embedded. Yang pertama, sistem pengereman otomatis pada mobil. Program logika digunakan untuk mengendalikan rem mobil berdasarkan input dari sensor, dengan tujuan meningkatkan keselamatan pengendara. Yang kedua, sistem pendeteksi kebakaran pada gedung. Program logika digunakan untuk mengaktifkan alarm kebakaran dan sistem pemadaman kebakaran berdasarkan input dari sensor asap, panas, dan suhu, guna mempercepat respons dalam situasi darurat. Lalu yang ketiga, sistem kontrol kualitas pada pabrik. Program logika digunakan untuk mengontrol mesin-mesin di pabrik berdasarkan input dari sensor dan mesin, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu yang keempat, sistem pengaturan suhu pada termostat. Program logika digunakan untuk mengontrol suhu ruangan berdasarkan input dari sensor suhu, dengan tujuan menjaga kenyamanan penghuni dan menghemat energi. Lalu, contoh yang kelima adalah sistem mengukur kadar oksigen pada alat pernapasan. Program logika digunakan untuk mengontrol kadar oksigen pada alat pernapasan berdasarkan input dari sensor oksigen untuk memastikan pasien mendapatkan kadar oksigen yang cukup. Lalu contoh yang keenam adalah sistem pengaman pintu pada gedung. Program logika digunakan untuk membuka atau menutup pintu berdasarkan input dari sensor gerakan dan sensor kunci, guna memastikan keamanan gedung dan mengatur akses ke ruangan yang sensitif. Dalam semua contoh tersebut, program logika berfungsi untuk memproses input dari sensor dan memberikan output untuk mengontrol sistem secara otomatis. Dalam hal ini, program logika harus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem secara spesifik agar dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang akurat dan andal. Program logika pada sistem embedded sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke bab penutup. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah program logika sangat penting dalam sistem embedded untuk memastikan kinerja optimal, meningkatkan efisiensi,
kualitas, dan keamanan. Lalu, yang kedua adalah tantangan dalam implementasi sistem embedded termasuk keterbatasan daya dan memori, tingkat kesalahan atau error yang rendah, dan integrasi dengan perangkat keras yang kompleks dan bervariasi. Lalu yang ketiga adalah program logika dapat digunakan pada berbagai sistem, harus dirancang sesuai kebutuhan spesifik dan tidak membebani sistem secara berlebihan. Lalu yang keempat adalah sistem embedded semakin diperlukan di berbagai sektor industri. Pengembangan program logika harus terus-menerus ditingkatkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya perbuat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.